Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Roma 5 ayat yang ke-6 sampai 11. Roma 5 ayat 6 sampai 11. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita, yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Roma 5 ayat 7-8. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Judul renungan kita hari ini adalah Makna Paskah di Hidup Kita, ditulis oleh Diane Markins. Sahabat suara kasih, sebagai seorang gadis kecil yang sangat menyukai Paskah, saya merasa selalu dicintai. Bahkan aku dan adikku selalu mendapatkan pakaian Paskah baru yang indah. Gaun berenda pilihan kami, kaos kaki berenda, sepatu kulit baru yang mengkilap, topi, bahkan kaos sarung tangan putih kecil. Begitulah cara ibu saya melakukan sesuatu. Mewarnai telur adalah hal yang paling menyenangkan, karena kami adalah jenius artistik. Malam sebelum hari besar kami, akan dipenuhi dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan. Saat fajar tiba, kami akan mengagumi keindahan alam yang diberikan kepada kami, dan makan beberapa permen sebelum sarapan. Gereja adalah tempat yang menyenangkan, karena bisa-bisa memamerkan baju baru kami dan bermain dengan kelinci, pergi ke rumah nenek untuk berburu telur Paskah. Bibi, paman, sepupu, kakek nenek, kami semua duduk di meja makan, dan menyambut makanan yang lezat. Kami menghabiskan sepanjang hari dengan berbagai kebahagiaan, tapi sepertinya ada yang kurang. Sebenarnya saya bukan seseorang yang membenci tradisi dalam bentuk apapun, yang menciptakan kebersamaan dalam keluarga,
dan membentuk kenangan manis, tetapi mungkin ada cara yang lebih baik. Sekarang saya menyadari bahwa perayaan Paskah tempat saya tumbuh dewasa adalah tentang saya. Semua tentang penampilan saya, barang saya, dan hari menyenangkan bagi saya. Sejujurnya semuanya tentang saya. Setidaknya itulah yang akan Tuhan Yesus katakan. Dia hidup di dunia kita yang kasar, memiliki banyak tantangan, dan penuh luka demi menyelamatkan saya. Dia meninggal dengan brutal di tangan orang-orang yang membenci saya. Dia mengalahkan kematian dan hidup untukku. Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Bagi Anda yang menyukai tradisi keluarga yang menyenangkan seperti saya, mungkin ada 2 hari perayaan Paskah bagi kita. Kita bisa meluangkan waktu untuk mengingat Tuhan. Kita dapat berhubungan dengan Tuhan Yesus, dengan mengingat pengalaman kita tentang rasa sakit, dan pengorbanan yang kita lakukan untuk orang lain. Kita bisa meluangkan waktu untuk berdiam diri, berendam dalam kasih abadi Allah. Mazmur 105 ayat 1 mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah nama-Nya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kita dapat menulis surat terima kasih yang tulus kepada-Nya. Kita bisa mengajari anak-anak kita menggambar atau hal lainnya, untuk membuat hadiah yang mengekspresikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Sahabat Suara Kasih, Tuhan kita yang luar biasa, tidak ingin kita membuang waktu yang berharga, atau menghilangkan tradisi yang telah bertahan lama, atau menggantinya dengan ritual keagamaan yang kaku dan wajib. Marilah kita renungkan, Dia senang melihat kita tersenyum, berpelukan, menikmati hal-hal menyenangkan lainnya, tetapi saya percaya, Dia akan lebih senang ketika roh kita dengan sadar menetap di hadirat-Nya, karena Paskah adalah tentang kita, karena Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepada-Mu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami,
daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.